Pria itu telah terombang ambing di laut selama sebulan penuh, bertahan hidup hanya dengan makan ikan mentah. Hari itu dia sudah tidak tahan lagi. Saat dia menoleh, pikiran jahat muncul tentang anaknya tepat saat dia mengangkat anak itu. Sang ibu langsung memukulnya dengan dayung, lalu menenggelamkannya ke laut untuk memberi makan ikan. Setelah itu, keluarga kecil itu terus terombang ambing di laut. Akhirnya, tepat sebelum mereka pingsan karena kelaparan, Lucy melihat daratan di kejauhan. Awalnya dia mengira itu hanya halusinasi, tapi setelah diperiksa dengan saksama, ternyata benar-benar sebuah pulau. Lucy langsung merasa sangat gembira. Kapal pun berhasil merapat ke pantai dengan selamat. Lucy membawa kedua anaknya naik ke pulau. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah memberi makan anak-anak. Ia memecahkan kelapa dengan seko, meminum airnya sedikit untuk memulihkan tenaga, lalu memasang selembar kanvas di pojokan dan menyeret barang bawaan mereka ke darat. Setelah penaturan sederhana, sebuah tenda dasar pun selesai dibangun. Selanjutnya, dia mengajak anak-anak mencari air tawar. Mereka segera menemukan sebuah sungai kecil yang jernih dan manis. Lucy cepat-cepat mengisi botol air mereka. Tak jauh dari sana, ia melihat pohon pisang, pepaya, dan bahkan talas. Dengan sumber makanan itu, Lucy yakin bisa memberi makan kedua anaknya. Mereka tidak akan kelaparan lagi. Namun, cuaca di pulau itu sangat tidak menentu. Tak lama kemudian, hujan deras turun tanpa peringatan. Lucy segera membawa anak-anak kembali untuk berteduh. Tapi ternyata tenda mereka tidak berguna. Dengan terpaksa, dia hanya bisa menyelimuti anak-anak dengan selimut, sementara dirinya sendiri kehujanan. Setelah hujan reda, tenda mereka rusak total. Lucy tahu mereka perlu membangun tempat berlindung yang layak. Tiba-tiba, anak laki-laki itu berteriak, "Ibu!" Lucy menoleh dan melihat sebuah kabin kayu yang sudah jadi. Dengan bahagia, dia mendekati kabin itu. Setelah melihat-lihat, ternyata walaupun bangunannya sudah tua dan lapuk, kabin itu memiliki fasilitas dasar. Mungkin dulunya dibangun oleh para penyintas sebelumnya. Dengan sedikit pembersihan, tempat itu bisa menjadi rumah yang nyaman bagi keluarga kecil mereka. Beberapa waktu kemudian, Lucy belajar membuat tambak ikan dan memasak ikan bakar yang lezat untuk anak-anak. Kedua anak itu pun menemukan banyak teman bermain di pulau itu. Keluarga kecil itu hidup dengan damai dan tanpa beban. Tanpa terasa, anak-anak mulai tumbuh besar. Mereka telah benar-benar beradaptasi dengan kehidupan di pulau. Suatu hari mereka mengikat perahu mereka ke sebuah karang untuk pergi memancing. Tanpa menyadari tali itu akan terlepas, perahu itu hanyut terbawa ombak, dan lebih buruk lagi, seekor hiu muncul di air. Mereka berdiri membeku di atas karang tinggi hingga malam tiba. Adik yang cerdik menangkap seekor ikan besar dan menggunakannya sebagai umpan, lalu melemparkannya jauh. Hiu yang mencium bau darah berenang ke arah umpan itu. Mereka akhirnya berhasil kembali ke pantai dengan selamat. Namun, ketika ibu mereka mengetahui hal itu, dia sangat marah dan memperingatkan mereka untuk kembali ke rumah sebelum gelap, karena pantai sangat berbahaya di malam hari. Suatu hari, badai besar menghantam pulau dan merobohkan atap kabin. Untuk melindungi anak-anak dari hujan, Lucy naik sendiri untuk memperbaiki atap. Namun dia malah terkena flu parah dan akhirnya terbaring sakit. Sebelum meninggal, dia berpesan agar kedua anak itu saling menyayangi dan membantu satu sama lain, serta terus hidup dengan berani. Dia juga mengatur di mana dia akan dimakamkan. Meskipun John adalah anak angkat, Lucy telah lama menganggapnya sebagai darah dagingnya sendiri. Ibu dan anak itu berpelukan erat untuk terakhir kalinya.